Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan bacaan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman sekalian, 6A1 mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi ya. Untuk yang hari ini pembahasan kita membahas tentang masalah kode etik Kejaksaan Agung ataupun kode untuk perilaku jaksa ya. Yang kemarin untuk materi tentang kode etik hakim sudah kami share ya, kuliahnya secara online. Hari ini juga kita secara online ya. Ini ada yang belum saya ACC, sudah semua ini. Yang masuk sudah, alhamdulillah sudah ada 13 orang. Tetap kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita untuk materi sudah kami share ya. Silakan jenengan cek di grup itu undang-undang atau peraturan jaksa tentang kode etik sudah kami share. Kemudian untuk materi silabusnya sudah kami materinya sudah kami share ya. Sudah kami share ya. Jadi di dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ya nomor 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 itu mengatur tentang kode etik atau kode perilaku bagi jaksa. Di dalam peraturan Jaksa Agung tahun 2012 tentang kode etik Jaksa Agung, di sana ada 6 bab, berarti ada 6 bab ya, dan ada 31 pasal. Ada 31 pasal. Di dalam bab yang pertama, bab 1, tentang ketentuan umum, bab 2 membahas tentang masalah perilaku jaksa, bab 3 membahas tentang masalah tindakan administratif, bab 4 membahas tentang masalah tata cara pemeriksaan dan penjatuhan ya, tindakan administrasi. Kemudian bab 5 itu membahas tentang masalah ketentuan lain-lain. Bab 4-nya membahas tentang masalah ketentuan penutup. Yang pertama kita bahas adalah bab 1 di dalam peraturan Jaksa Agung tentang kode etik tahun 2012. Dalam pasal pertama di sana disampaikan jaksa itu adalah merupakan pejabat fungsional ya, merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi jaksa juga punya kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Mohon maaf, ini kamera saya, laptop ini agak rusak. Kemudian pasal 1 angka 2 tentang profesi jaksa adalah tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara di bidang ketertiban dan ketentraman umum dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Ya, akan kami jelaskan. Nah, ini kelihatan Mbak ya? Ini profesi jaksa itu tadi. Kemudian kode perilaku jaksa adalah atau kode etik jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman utama mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Ini menurut ICW ya, di tahun 2020 kemarin itu ada 22 jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi. Itu menurut ICW. Dan di tahun 2020 ini ada kasus yang sangat menarik sekali ya.
muncul nama seorang Joko Chandra itu ya, dia yang melakukan ada foto bersama, kemudian diindikasikan di situ ada jaksa Pinangki namanya, jaksa Pinangki yang foto bersama dengan kuasa hukumnya Joko Chandra. Selain itu melanggar kode etik, ternyata ada jaksa yang melakukan menerima suap dari Joko Chandra sekitar $500.000 Amerika Serikat. Luar biasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan pelanggaran di dalam pasal 1 ya, bab 1 ini? Pelanggaran adalah setiap perbuatan jaksa yang melanggar kewajiban atau larangan dalam ketentuan kode etik jaksa atau kode perilaku jaksa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Di dalam pasal nomor 5 ya, pasal 1 nomor 5 juga, kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi tindakan administratif. Nah, untuk masalah sanksi tindakan administratif itu silakan dengan buka peraturan Kejaksaan Agung tentang kode etik, ada di dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Itu ada di sana ya. Itu kejaksaan yang melanggar kode etik. Kemudian larangan. Larangan itu apa? Larangan adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas profesinya, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan tindakan administrasi. Nah, untuk masalah tindakan administrasi ataupun sanksi bagi jaksa yang melanggar kode etik itu diatur dalam bab 3 ya, peraturan Kejaksaan Agung, pasalnya pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Selanjutnya, biar cepat selesai, norma hukum. Norma hukum itu adalah kaidah yang merupakan pelembagaan nilai-nilai baik buruk yang daya lakunya dipaksakan dari luar dari diri manusia untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan internal ini. Kalau peraturan Kejaksaan Agung itu namanya peraturan internal kejaksaan. Tidak berlaku untuk semuanya, tapi berlaku untuk kejaksaan. Dalam bentuk peraturan Jaksa Agung, ada keputusan Jaksa Agung, ada berupa instruksi Jaksa Agung, ada yang berupa surat edaran Jaksa Agung, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis dari pimpinan Jaksa Agung. Tapi kalau Undang-Undang 45 itu kan untuk semuanya ya. Kemudian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada jaksa oleh institusi kejaksaan untuk tidak dipersalahkan atas tindakannya dalam melaksanakan tugas profesi. Kemudian pejabat, apa yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif? Pejabat yang menjatuhkan administratif itu siapa? Ini kalau dalam advokatnya itu Dewan Kehormatan Advokat ya. Ini kalau di jaksa, pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi jaksa yang melanggar kode etik itu siapa? Itu adalah pejabat ini ya, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan untuk meriksa dan menjatuhkan tindakan administratif terhadap jaksa yang melanggar pelanggaran. Nah, ini diatur dalam pasal berapa? Silakan jenengan lihat di peraturan Kejaksaan Agung tentang kode etik tahun 2012, ada di dalam bab 4 ya Mas. Ada, silakan jenengan lihat bab 4 tentang tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Pasalnya adalah pasal 15. Pasal 15, pasal 16, pasal 17, 18, pasal 19. Pasal 20, pasal 21, dan sampai pasal 27. Itu yang mengatur tentang masalah majelis kode perilaku dan mengatur tentang tata cara pemeriksaan. Itu ada di dalam bab 4. Kemudian ini majelis kode perilaku disingkat dengan MKP. Ini sama dengan Dewan Kehormatan Hakim.
adalah merupakan wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Kemudian Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) adalah wadah organisasi profesi jaksa yang menghimpun seluruh jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia. Terdiri dari PJI. PJI itu adalah Persatuan Jaksa Indonesia yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, berarti berada di pusat Jakarta sana. Ada PJI di daerah berkedudukan di Kejaksaan Tinggi ya, atau di masing-masing provinsi. Ada PJI cabang, ini berpusat atau berada di daerah kabupaten maupun kota madya, berkedudukan di Kejaksaan Negeri ya, kabupaten maupun kota. PJI ini kalau di dunia kedokteran namanya IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di dunia profesi advokat, penasihat hukum namanya PRADI, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia. Tapi kalau Persatuan Jaksa namanya PJI. Kalau hakim, IKHI, Ikatan Hakim Indonesia, IKHI namanya ya. Jadi setiap institusi baik kejaksaan maupun kepolisian ya, advokat, hakim ini memiliki namanya wadah organisasi profesi. Masing-masing profesi, masing-masing organisasi profesi tentunya memiliki persatuan atau wadah. Kemudian lingkungan kejaksaan adalah ya Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri ya, cabang Kejaksaan Negeri, ini tingkat kabupaten dan perwakilan Kejaksaan luar negeri. Jadi untuk lingkungan kejaksaan ini teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, kami persilakan untuk absen di chat room ya. Ini yang baru masuk. Yang paling tinggi namanya adalah Kejagung atau Kejaksaan Agung, ini di Jakarta Pusat. Kalau di daerah namanya Kejaksaan Tinggi. Kemudian kalau di kabupaten kota namanya Kejaksaan Negeri. Ya. Kemudian tindakan administrasi itu apa? Ini kalau bahasa yang keren itu sanksi ya bagi pelanggar jaksa yang melanggar kode etik. Ini sanksinya berupa apa? Yaitu tindakan administratifnya berupa apa? Kan? Itu nanti silakan dengan lihat di pasal 12, 13, dan pasal 14 ya di Perja Peraturan Kejaksaan Agung itu ada. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan kepada jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa. Ini ya. Nah, kemudian di dalam bab 1 ketentuan pasal 2-nya tadi yang disampaikan itu pasal 1 itu baru pasal 1. Untuk pasal 2-nya ini. Pasal 2-nya adalah kode etik perilaku jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di dalam maupun jaksa yang berada di luar lingkungan kejaksaan. Artinya jaksa yang melakukan penuntutan menjadi JPU ya, yang sidang-sidang di pengadilan. Baru kemarin saya sidang bersama jaksa, saya menjadi kuasa hukum terdakwa narkoba ya, narkoba. Saya lawannya jaksa. Saya menjadi kuasa hukum terdakwa tindak pidana narkoba. Bukan berarti saya itu membela orang yang bersalah, tapi saya hanya membela hak-haknya saja. Kan itu. Ada kemarin diduga melakukan apa itu transaksi sabu-sabu sampai 40 gram. Tapi klien saya tetes hanya 1 gram. Dari catur mendapatkan dari klien saya hanya 1 gram. Itu sudah saya sampaikan ke majelis hakim kemarin. Mungkin ini terkait dengan kode etik jaksa ya, mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung nomor 014 ya, tentang kode etik jaksa. Itu tahun 2012. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman sekalian? Ada yang tanya, monggo. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon untuk absen di chatroom, kami tunggu.